Kita mulai dari Mbak Tika dulu barangkali. Apa yang bisa di-highlight selama 2020 di celotehan netizen? Ya, tahun ini saya ingin menceritakan terkait dengan apa sih yang terjadi yang disampaikan oleh media online sepanjang 2020. Jadi ada 34 juta pemberitaan dari seluruh media online di Indonesia yang kemudian kita bedah gitu. Ternyata ada satu isu yang cukup sensitif dan paling besar, dan itu adalah isu terkait dengan COVID gitu. Jadi isu COVID adalah isu yang menempati posisi terbesar dibanding lainnya. Dilihat jika kita dibandingkan dengan isu terkait dengan Pilpres misalnya, di bulan Maret sampai di bulan Mei, ternyata isu terkait COVID itu 5 kali lipat dibandingkan dengan isu terkait dengan Pilpres. Dan ini artinya apa? Isu COVID adalah isu yang sangat sensitif dan itu menyentuh seluruh persendi ekonomi, politik, dan segala sesuatu yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah, itu adalah isu terbesar yang ada di Indonesia. Dan kita melihat bahwa di tahun 2020 ada satu perhelatan politik yang cukup kuat, yaitu Pilkada, di mana isu ini menempati posisi kedua dari seluruh isu yang ada di Indonesia. Dan tahun 2020 adalah tahun yang cukup berat, di mana ada beberapa sudah COVID, ada beberapa bencana alam, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana perekonomian di Indonesia itu berusaha untuk pulih. Dan hal itu dibuktikan dari berbagai pemberitaan terkait dengan perekonomian itu mendominasi. Jadi isu terkait dengan UMKM, pertumbuhan ekonomi, kemudian soal PHK, kemudian soal kemiskinan adalah isu-isu yang paling banyak diberitakan di media di Indonesia. Tapi ada satu sisi sebenarnya bagaimana masyarakat Indonesia itu merasa optimis gitu ya, di tengah tekanan yang luar biasa, mereka berusaha untuk tetap optimis terkait dengan perkembangan ekonomi gitu. Jadi isu terkait kemiskinan misalnya, dia sangat tinggi sekali, atau PHK, dia sangat tinggi di bulan Maret sampai di bulan Mei. Tapi setelah itu dia menurun. Berbeda halnya dengan UMKM gitu, yang kemudian dia meningkat, jadi secara tren dia meningkat tajam. Isu terkait dengan hukum adalah isu terbesar berikutnya. Korupsi adalah masalah yang menjadi hal penting bagi masyarakat Indonesia. Terbukti dari tahun ke tahun isu terkait dengan korupsi adalah isu terbesar di Indonesia, selalu masuk di level 5 sampai 10 gitu. Dan tahun ini isu terkait dengan korupsi ada di posisi ke-6. Dan apa makna dari ini semua sebenarnya? Bahwa isu korupsi bukanlah isu yang insidental. Dalam artian apa? Isu yang hanya ramai pada saat-saat tertentu dan kemudian sepi di saat-saat yang lain. Isu terkait korupsi adalah isu yang dia hampir setiap bulan muncul dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dari sisi persebaran isu, ternyata isu korupsi adalah isu yang menyebar di seluruh Indonesia. Artinya bahwa ada kesadaran sebenarnya dari masyarakat dan media untuk lebih waspada terhadap kasus korupsi yang itu bisa meruntuhkan sendi-sendi perekonomian di Indonesia. Nah, itu adalah beberapa isu terbesar yang ada di Indonesia, dan perlu ada catatan pula bahwa isu terkait dengan intoleransi adalah isu yang juga masuk ke dalam peredaran media di Indonesia, dan ini adalah isu yang cukup sensitif dan banyak disampaikan gitu. Dan di 2020 juga ada beberapa isu-isu yang sifatnya insidental gitu ya, yang besar sekali dan kemudian rame, dan kemudian kita lihat misalnya seperti RUU HIP, dia sempat rame sekali tapi sekarang sudah mulai menurun. Omnibus Law adalah isu yang dia konsisten dari Januari sampai di bulan September, tapi kemudian isunya udah mulai menurun. Kemudian juga ada beberapa isu terkait dengan Muhammad Rizik Shihab yang sekarang lagi rame dan situasinya sedang proses hukum. Ya, itu adalah situasi di tahun 2020. Jadi ada optimisme sebenarnya dari masyarakat di dalam geliat yang paling sulit di masa pandemi seperti saat ini. Demikian Mas Vito.